Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Nilo. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sifat koligatif larutan. Nah, ini merupakan materi pertama di kelas 12. Sebagai kompetensi dasar adalah 3.1, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 4.1 menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ingat dulu, karena di sini judulnya sifat koligatif larutan. Apa itu larutan? Ya, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Komponennya adalah terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Komposisi yang lebih sedikit itu biasanya adalah terlarut dan yang lebih banyak adalah pelarut. Pelarut pada umumnya yang kita kenal adalah air. Nah, pada umumnya, namun juga tidak semua pelarut itu air. Nah, sekarang sebelum menginjak ke materi sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari dulu tentang satuan konsentrasi larutan. Ada 3 jenis konsentrasi larutan yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan ini. Yang pertama adalah molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Nah, ketiganya ini nanti akan masuk di sifat koligatif larutan kita, yaitu untuk menyatakan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu sendiri nanti terbagi atas 2, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk sifat koligatif larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Yang pertama adalah molalitas. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Molalitas dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Nah, ini lambangnya M kecil karena dia adalah mol per massa pelarut, ya. Sementara mol itu bisa kita uraikan menjadi massa per mr. Jadi ini massa terlarut per mr-nya. Kemudian kalau kita bekerja di lab, biasanya kita tidak bekerja dengan kilogram tapi gram. Sehingga nah ini kali 1000 gram ini kan 1 kilogram berarti, ya. Oleh karena itu kalau kita jadikan gram maka 1000-nya naik ke atas dan di sini adalah nanti satuannya gram. Sehingga kalau diuraikan M sama dengan massa, yang dimaksud adalah massa zat terlarut per mr kali 1000 per P. Nah, ini adalah lambang yang mungkin kalau buku lain bisa akan tidak menggunakan lambang P. Bisa yang lain, misalnya WP atau massa pelarut. Kalau massa terlarut bisa dilambangkan dengan WT, massa terlarut. Sekarang, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air ARC 12H1O16. Berapakah molalitas larutan yang terjadi? Nah, ingat ya rumus yang tadi. Bagaimana rumus molalitas? M sama dengan massa terlarut per mr kali 1000 per massa pelarut. Nah, ya, coba kita lihat hitungan seperti ini. Massa per mr kali 1000 per P. Nah, kita lihat ini angkanya kita masukkan 9 gram, kemudian 180 ini mr-nya. Setelah kita hitung, ya, kita jumlahkan mr dari C6H12O6 ini. Nah, ini angka ini bisa kita coret aja. Nah, ini 1000 dengan 500 kita coret. Ini berarti 2. Kemudian di sini maka tinggal 0,1 molar. Nah, ini contoh yang sederhana, ya, dari rumus yang cukup sederhana juga. Oke, selanjutnya
fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol satu zat dengan mol seluruh zat dalam larutan. Dalam campuran zat A dengan zat B, maka fraksi mol zat masing-masing dapat dinyatakan dengan, nah ini fraksi mol A, maka mol A per mol A tambah mol B. Fraksi mol B, maka mol B dibagi mol A plus mol B. Nah, jumlah fraksi mol seluruh zat dalam larutan adalah 1, sehingga fraksi mol A ditambah fraksi mol B sama dengan 1. Nanti kalau komponennya ada 3 jenis zat, berarti ya bisa A, B, dan D. Sebanyak 27,6 gram etanol C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram air. AR-nya juga sudah diinformasikan. Kalau misalnya ketika latihan AR tidak diinformasikan, kalian bisa melihat pada tabel periodik unsur. Hitunglah A fraksi mol etanol, B fraksi mol air. Nah, coba sekarang ini dilihat. Ini dulu deh. Terlarutnya apa ya di sini? Ya, betul, etanol. Dan sebagai pelarutnya adalah air. Nah, sekarang kita ingat kembali kan rumusnya tadi, fraksi mol etanol berarti mol etanol dibagi mol etanol ditambah mol air. Nah, untuk molnya kita hitung terlebih dahulu, yaitu pakai rumus massa per mR. Nah, ini berarti nanti mol etanolnya ketemu 0,6. Nah, seperti ini 0,6. Kemudian untuk mol H2O nya, massa H2O per mR nya, maka 0,3. Ini H2O nya 0,3, sedangkan etanolnya 0,6. Jadi ya. Kemudian kita masukkan ke rumusnya untuk yang etanol, berarti 0,6 dibagi 0,6 plus 3 mol, maka ketemunya 0,167. Sedangkan fraksi mol H2O adalah mol H2O dibagi mol H2O dan mol etanol, maka total hasil akhirnya adalah 0,8333. Sehingga kalau kita lihat jumlah fraksi molnya, fraksi mol etanol dengan air adalah sama dengan 1. Sekarang yang ketiga, tentang molaritas. Masih ingatkah kalian dengan satuan konsentrasi larutan, yaitu molaritas? Molaritas ini kita pernah pelajari dulu di kelas 11, betul, pada materi laju reaksi. Ya, mungkin masih ada yang ingat. Betul. Molaritas lambangnya M besar sama dengan N per V, atau jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuannya mol per liter atau mol L-1 atau molar, M besar. Nah, kalau ini kita uraikan juga bisa ya. Mol massa per mR ya. Nah, kan bisa kita tuliskan ini WT tadi, W terlarut massa per mR zat. Nah, ini. Kemudian volumenya kita uraikan juga, karena di lab biasanya bekerjanya bukan liter tapi mililiter, sehingga kalau dikonversi maka ada 1000 yang di atas ini. Nah, gitu. Kemudian volumenya yang di bawah ini adalah dengan satuan mililiter. Nah, kalau seperti ini maka volumenya adalah mililiter. Ingat, ini adalah volume larutan. Beda ya, volume larutan dengan pelarut. Kalau larutan berarti jumlah total semuanya. Nah, sekarang kita mau latihan dulu. Siapkan alat tulis, buram, dan buku catatan. Jawab pertanyaan berikut ini. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya, buram, dan buku catatan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya 4 saja untuk dicoba. Yang pertama, sebanyak 15 gram cuka ditambahkan ke dalam 90 gram air. Berapa fraksi mol zat terlarut dan pelarutnya? Nah, ini harus kamu identifikasi sendiri ya, zat terlarutnya apa dan pelarutnya apa. Oke, masih ingat ya?
saya beli clue-nya di sini. Cuka atau asam asetat punya rumus molekul apa? Iya, CH3COOH. Nah, bagi nanti yang lupa bisa nanti dibuka-buka lagi buku kimianya yang lama ya. Yang kedua, larutan etanol C2H5OH mempunyai 46% massa dalam air. Berapakah molalitas larutan tersebut? Nah, ini kamu cari. Nomor 3, di laboratorium tersedia 200 ml larutan NaOH 2 molar. Jika diketahui massa jenis NaOH 1,2 gram per mili, berapakah molalitas larutan tersebut? Iya, jadi ada molalitas fraksi mol yang sudah kita tanyakan, kita akan berlatih. Yang terakhir, nah ini baru tentang molaritas. Hitunglah massa dalam gram kristal asam oksalat. Rumus molekulnya ada seperti ini, H2C2O4.2H2O yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan asam oksalat 0,5 m. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nanti kita akan bahas penyelesaiannya. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu sifat koligatif larutan non elektrolit. Sampai jumpa.